Hai semua, sebelum saya mulai cerita hari ini, saya mau terima kasih dulu untuk semua telinga dan isi kepala yang sudah mau menerima podcast saya. Senang karena platform ini bisa mewakili banyak orang. Kalian pernah nggak ketemu satu orang yang di saat yang sama membuat kalian kepikiran kayak, duh cepat atau lambat, gue akan merelakan orang ini untuk pergi. Nah, saya lagi ngerasain itu sekarang. Sebuah ending yang udah harus dipikirin sejak awal. Saya nggak benar-benar yakin kenapa bisa berpikiran kayak gitu. Mungkin karena saya nggak yakin. Mungkin karena saya tahu dia datang cuma untuk nitipin rasa sakit. Mungkin karena saya tahu bahagia yang dia kasih nggak lebih dari iklan di televisi yang cuma numpang lewat. Dan kali ini, kayaknya istilah biar waktu yang menjawab lagi nggak bisa dipakai. Karena dia kayak sebuah pesan kosong. Surat yang udah lama saya tungguin, tapi ternyata pas datang cuma selembar kertas tanpa tulisan apa-apa. Satu huruf pun nggak ada. Sama dia saya nggak akan bisa dapat cerita seperti biasanya. Sama dia, saya nulis cerita ini sendirian. Sedih ya. Sedih karena saya kira dia orang tepat yang selama ini saya cari, ternyata bukan. Ternyata perkiraan-perkiraan itu lagi-lagi harus menyakitkan. Ini semua menyenangkan. Dia sangat menyenangkan. Dan saya khawatir saya salah mengartikan semua rasa senang itu. Saya khawatir saya harus memaksa hati saya sendiri untuk berhenti dari semua kesenangan yang perlahan berubah jadi kasih sayang. Harusnya nggak masalah ya. Harusnya nggak ada yang salah dengan menyayangi seseorang yang kita semua tahu itu pun di luar kendali. Cuma saya tahu saya sedang menyayangi orang yang salah, yang nggak bisa dan nggak pernah siap untuk jalan ke depan bareng-bareng. Entah karena masa lalunya yang begitu parah sampai untuk coba lagi dia nggak mampu. Entah karena saya yang nggak cukup nyata untuk jadi masa depannya, saya nggak tahu. Yang saya tahu, saya nggak bisa melangkah ke depan dengan seseorang yang bahkan nggak yakin dengan dirinya sendiri. Iya, mungkin itu kenapa saya ragu karena dia sendiri pun nggak yakin. Dia bingung sama maunya sendiri. Dia ragu dengan tiap hal yang dia pilih. Padahal saya mau ada buat dia, untuk bantu segala resah dan khawatirnya sama dunia, tapi tiap kali dicoba, dia menutup pintu dunianya rapat-rapat. Kita nggak akan bisa ngebantuin orang yang emang nggak mau dibantu kan? Terus ya udah, lembarannya saya tutup sebelum saya tulis lebih banyak lagi. Bukan karena perasaan ini semakin hari semakin hilang, karena kalau boleh jujur yang terjadi justru sebaliknya. Saya telanjur menyayanginya. Saya sayang dia sampai saya tahu bahwa apa yang ada nggak akan pernah cukup buat dia dan itu nggak apa-apa. Dianya nggak siap, tapi saya telanjur mengira dia yang akan menutup lubang di hati saya, yang sudah sewindu lamanya dibiarkan jadi ruang hampa. Walau ternyata bukan dia juga orangnya. Walau lagi-lagi, saya harus menjemput perasaan ini pulang ke rumah tanpa ada buah tangan yang bisa jadi kenang-kenangan. Saya cuma berusaha untuk memahami karakternya yang rumit, memahami isi kepalanya yang selalu jadi rahasia, memahami masa lalunya yang sebenarnya saya nggak pernah mau tahu, karena saya tahu itu cuma akan menghidupkan luka lama dan akan pindah ke saya. Beberapa hal memang lebih baik dengan tidak kelihatan daripada harus terpampang nyata di depan mata. Ketawanya, nyebelinnya, dering teleponnya, cerita yang sering dia ulang karena saking banyaknya cerita yang dia bagikan. Ya mungkin yang satu itu favoritnya. Makanan kesukaannya, jam-jam penuh cerita, kebiasaan merokoknya, mimpi-mimpi anehnya,
Perasaan-perasaan menyenangkan yang sekarang cuma bisa dirindukan karena sudah nggak boleh lagi disimpan. Memang terlalu sebentar. Memang kalau boleh jujur, saya masih butuh waktu lebih banyak lagi untuk menambah kosakata cinta di antara kami berdua. Tapi semua rencana biar saja jadi rencana karena sepertinya segala hal tentang cinta akan sulit masuk dalam bingkai cerita. Bahagia yang dia titipkan dalam bungkus pertemanan ternyata nggak mampu lebih. Tokoh-tokoh kesayangannya yang sesekali masih menyapa pikirannya, menomor sekiankan saya menjadi sebuah titik yang bisa dientah berantahkan keberadaannya. Nggak apa-apa. Bukan salahnya ia masih terjebak dalam lingkaran masa lalu yang membelenggu hatinya sendiri. Bukan salahnya masa lalu lebih terlukis indah dibanding kanvas baru yang siap memberikannya warna baru. Bukan salahnya segala hal yang lebih pasti justru meragukan perasaannya. Bukan salahnya juga hatinya tidak bisa membuka pintu yang sudah bertahun lamanya disembunyikan suaranya. Itu bukan salahnya. Itu sudah cerita dari alam semesta yang saya sendiri pun gak berhak mengganti alurnya. Ya, kita semogakan saja semoga dia selalu baik. Semoga ada ending cerita yang bisa memulai cerita barunya. Duh, belum apa-apa sudah kangen. Lucu juga kalau dipikir-pikir. Saya harus pergi dari sesuatu yang bahkan belum memberi saya rasa sakit. Walau kemungkinannya lebih pasti dari yang saya bayangkan. Toh cepat atau lambat juga harus selesai. Lebih baik saya tinggalkan dengan rasa senang yang membekas, bukannya tumpukan kekecewaan yang semakin sulit meminta saya beranjak. Saya selalu tahu akan ada satu dari mimpi-mimpinya yang jadi nyata. Saya selalu bilang sama dia, kendaraan tiap orang itu beda-beda. Semua pasti akan sampai, cuma waktunya yang gak bisa sama. Selama semesta merestui, selama itu pula namanya selalu menyelip di antara harapan yang masih dalam perjalanan. Cuma kalau pertanyaannya habis ini gimana, habis ini saya akan kemana, habis ini saya ada janji dengan siapa, jawabannya mungkin bukan untuk sekarang. Karena saya nggak tahu. Susah kalau harus mendadak cari penggantinya. Susah cari yang bisa menyebalkan dan menyenangkan dalam satu waktu. Iya bisa begitu. Mungkin saya bisa dapat yang begitu lagi, tapi giliran saya yang gak siap. Jadi buat sekarang, saya baca buku aja deh. Alias rehat dulu dari segala urusan yang harus menyatukan dua hati. Apalagi kalau hati yang satunya lagi belum siap menyatu. Saya gak pernah bilang dia datang di waktu yang salah. Karena buat saya sebenarnya gak ada istilah waktu yang salah. Kalau memang sudah saling, waktu gak akan jadi alasan. Gak sempat gak akan ada kalau disempet-sempetin kan? Cuma sayangnya, dia memang belum siap diajak saling. Karena sama dirinya sendiri pun, sudah saling atau belum masih jadi tanda tanya. Kita biarkan saja dia dengan dunianya. Biarkan masing-masing jadi misi penyelamatan hati. Lagian, kenapa sih sendiri harus terlihat semenyeramkan itu? Bukannya yang berdua juga sering merasa kesepian? Ini pasti kedengarannya basi sih, karena nggak ada juga orang yang benar-benar pengen sendiri. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau manusia juga butuh waktu sendirinya masing-masing. Bahkan buat orang yang udah berbagi hidupnya dengan orang lain. Ruang sendiri yang isinya cuma pikiran itu harus dirawat. Memang nggak boleh ngebuat kita terjebak di dalamnya dan ngebuat kita mengunci diri terhadap segala sesuatu yang bukan kita. Kehilangan diri sendiri nggak boleh sampai terjadi. Kenapa? Karena kalau rumah aja kadang nggak bisa jadi tempat untuk pulang, berarti kita harus punya ruang di dalam hati sendiri untuk pulang yang sungguh-sungguh pulang. Kehilangan orang lain masih ada yang lain, tapi yang namanya diri sendiri kan jumlahnya cuma satu di bumi. Kalau sampai diri sendiri juga hilang, berarti tiap kekhawatiran, masalah, sedih, kecewa, udah nggak ada lagi teman dan penyembuhnya. Itu bahaya. Lebih bahaya dari kesunyian itu sendiri. Tenang, jangan juga jadi parno.
Cobain hal-hal baru yang sebelumnya nggak pernah dilakuin sendiri. Nonton film sendiri misalnya. Udah pernah belum coba sensasi fokus nonton tanpa digangguin kanan kiri? Hedonnya, saya sering beli tiket 3, supaya kanan dan kiri kosong. Boros sih, jangan ditiru ya. Tapi boleh lah dicoba sekali-kali. Hitung-hitung reward buat diri sendiri. Oh, atau naik transportasi umum sendiri. Pernah nggak nguping pertengkaran sepasang kekasih tentang kenapa semalam handphonenya nggak bisa ditelepon? Tentang pilih aku atau game. Saya pernah dengar itu di Transjakarta. Waktu itu sore-sore di dalam bis penuh, saya berdiri di depan seorang laki-laki dan perempuan yang kayaknya pacaran sih, karena si mbak-mbak ini kelihatan sedang ngambek akan sesuatu gitu. Saya spontan menghentikan musik yang sedang berputar di iPod, tapi nggak melepas earphone di telinga saya. Biar orang kalau ngeliat saya lagi mendengarkan sesuatu, padahal enggak. Ternyata beneran. Si mbak marah, karena si mas lebih sering nongkrong bareng teman-temannya daripada menjemputnya pulang kerja. Saya ketawa dalam hati. Drama-drama sepele yang kadang ngangenin kalau ceritanya harus selesai. Terus diakhiri dengan si mbak turun sendirian dan minta si mas untuk gak ngikutin dia. Ngambek-ngambek lucu yang saya sendiri sudah lupa rasanya gimana. Jomblo can relate lah. Aduh, manusia. Lagi sendiri pengen berdua. Lagi berdua banyak dramanya. Yang pakai rasa emang gak akan pernah ada cukupnya. Udah gini, masih kurang gitu. Terus aja kayak gitu, sampai waktu dan alam semesta pun harus nanggung salah juga. Gak apa-apa. Hidup kan bukan sebuah novel yang bisa dibaca sekali duduk. Masih ada banyak tumpukan drama yang harus kita telan hidup-hidup. Dan cara makannya ya dengan dinikmatin pelan-pelan. Muak boleh, kapok jangan. Selain mati, cerita manusia punya lebih banyak ending untuk dimulai lagi. Jadi coba lagi dan lagi. Sampai yang tepat akan mengetuk pintu dan bawa kita pulang ke pemberhentian terakhir sebelum alam semesta yang ambil giliran. Sabar. Yang terbaik datangnya emang gak bisa langsung sekarang. Anak tangganya juga masih banyak. Tiap jatuh dan sunyi kita rayain bareng-bareng. Karena banyak hal gak bisa terjadi 2 kali. Syukuri sebelum berakhir pada waktu baiknya.